Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, angkat bicara usai satu grup dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ivankovic mengatakan timnas Indonesia adalah lawan yang sudah familiar. Pasalnya tim berjuluk Dragon Team tersebut sudah bertemu 17 kali dengan skuad merah putih sepanjang sejarah. Akan tetapi catatan Garuda tergolong kurang bagus saat jumpa negeri tirai bambu tersebut. Namun pelatih asal Kroasia tersebut mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia dalam setahun terakhir. Tim Indonesia sangat kompetitif dan bisa mengalahkan siapapun di grup kami. Grup kita adalah yang tersulit di drawing ini, tegas Ivankovic. Jadi kita sudah bertemu dengan Cina itu belasan kali ya, dan itu hasil yang kurang bagus diterima oleh timnas kita. Tapi kita harus tahu bahwa timnas kita itu sekarang bukan timnas yang dulu. Timnas kita lebih kompetitif dan kita yakin timnas kita itu bisa mengejutkan semua pihak. Ya, dan kita yakin bisa mengalahkan semuanya begitu teman-teman. Dan kita harus tetap berusaha walaupun kita dianggap sebagai tim terlemah dalam segi ranking FIFA. Tetapi Cina pun tidak mau dan tidak berani menyepelekan timnas kita. Berikut kita lihat komentar-komentar dari fans dari Cina teman-teman. Satu-satunya harapan adalah melawan Bahrain dan Indonesia, dan cobalah untuk mencetak 2 hingga 3 poin ketika melawan 3 tim teratas. Hasil imbang juga adalah sebuah kemenangan. Indonesia bukan lagi Indonesia yang dulu, cobalah untuk menang di kandang sendiri, mungkin akan lebih buruk dari sebelumnya. Catatan sejarah kini sudah tidak ada gunanya, tim Indonesia ini memiliki banyak pemain Belanda berkulit putih. Indonesia kini menjadi tim kedua Belanda dan menjadi tim terkuat di antara tim-tim kasta ke-6. Di pot 6, Indonesia adalah yang terkuat dan kemampuan gerak kaki Tiongkok sangat mencengangkan. Saat itu, Indonesia termasuk tim kuat masuk Piala Dunia 1938 dengan nama Hindia Belanda. Ada yang bilang mendapat Indonesia adalah undian yang bagus. Fan yang sering nonton sepak bola pasti tahu kalau Indonesia adalah tim ketiga Belanda. Meski begitu, Indonesia juga menjadi sangat kuat. Indonesia menjadi tim kedua Belanda. Jika mampu mencetak lebih dari 2 poin, mereka bisa dianggap sebagai pemenang. Jika kita bersaing dengan Bahrain untuk memperebutkan posisi terakhir, Indonesia pasti dia akan bisa menjadi juara. Saya pikir Tiongkok akan mendapatkan 9 poin. Apakah Anda bisa maju atau tidak, itu terserah takdir. 2 poin, kandang imbang dengan Bahrain dan Indonesia. 3 kemenangan dan 1 kekalahan melawan Indonesia dan Bahrain. Dan akhirnya lolos ke posisi kedua grup. Pada analisa akhir, kekuatan kita sendiri masih kurang dan akan sulit menghadapi Bahrain dan Indonesia. Tidak ada harapan untuk lolos. Percaya atau tidak, Indonesia tidak bisa menang. Waduh. Semua keberuntungan jatuh ke tangan Palestina yang dilanda perang jika memang ada harapan di grup B. Sebenarnya cukup bagus, kita hanya bisa bersaing memperebutkan posisi ketiga atau keempat. Buat apa ikut main kalau tidak masuk ke kuota 8,5? Bagaimanapun dianalisa, itu semua tidak masuk akal. Indonesia bisa dengan mudah menguasai timnas sepak bola kita. Menurut saya, 3 tim teratas jelas berbeda dengan 3 tim terbawah. Tim Tiongkok hanya bersaing memperebutkan posisi keempat dengan tujuan yang jelas. Sekelas Mancini pun dibuat pusing. Mancini sebut Indonesia yang paling merepotkan katanya begitu teman-teman. Mancini aja bilang begitu. 3 pelatih top langsung pantau Indonesia. Indonesia underdog paling mengerikan. Mereka malu jika kalah dari Indonesia. Sekelas Mancini sebut Indonesia yang paling merepotkan. Drawing kualifikasi putaran ketiga sudah berakhir dan semua negara sudah tahu akan menghadapi siapa saja saat ronde ketiga nanti. Indonesia sendiri berada di grup C dengan menghadapi Cina, Arab Saudi, Jepang, Australia, dan Bahrain yang menjadikan grup C sudah seperti grup neraka. Karena selain ada 3 negara yang sudah sering langganan Piala Dunia, yaitu Arab Saudi, Jepang, serta Australia. Grup C ini juga terdapat tim yang baru saja menunjukkan tajinya di kancah Asia, yaitu Cina serta Indonesia. Kita harus percaya diri, kita optimis, kita bisa masuk ke langkah selanjutnya teman-teman, dan ini adalah sebuah pujian. Lolosnya tapi Indonesia di jangan ronde membuat ketiga kita disebut besar sangat kepala. membuat resah negara pada laga ronde ketiga September nanti. Pasalnya, kita memiliki banyak materi pemain baru yang membuat mereka susah untuk melakukan screening kekuatan utama.
Salah satu tim yang sulit ditebak ya Indonesia ya. Sangat sulit ditebak karena memang ada pemain baru juga banyak. Mereka akan benar-benar kesal jika dikalahkan Indonesia karena rekor pertemuan dengan Indonesia sendiri mereka belum pernah terkalahkan. Dan arsitek baru Arab Saudi, sekelas Mancini, mengakui bahwa Indonesia yang paling merepotkan sebagai tim underdog yang tak mengesampingkan Australia serta Jepang. Pasalnya Indonesia disebut underdog di grup C dan lebih diunggulkan dibanding Cina ataupun Bahrain yang kemungkinan besar hanya akan menjadi tim pelengkap saja. Tak hanya Mancini saja yang memberikan statement itu, namun Jepang dan Australia sudah tak sabar menunggu atmosfer gila supporter Indonesia. Kalau sudah di GBK atau di GBT, supporter, jangan tanya lagi supporter kita. Nomor 1 juara di dunia ini, supporter kita kalau sudah mendukung tim nasional Indonesia, sudah teman-teman, nggak bisa diragukan lagi. Pelatih Tiongkok anggap kekuatan timnas Indonesia dan Tiongkok sama saja. Pelatih tim nasional Tiongkok, Branko Ivankovic, menilai bahwa 18 negara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan tim kuat dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini juga berlaku untuk timnas Indonesia yang akan menjadi salah satu lawan Tiongkok di fase grup. Berdasarkan hasil undian di Kuala Lumpur pada Kamis 27 Juni siang waktu Indonesia Barat kemarin, Tiongkok masuk ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain dan juga Indonesia, di mana grup C ini merupakan grup neraka. Tiongkok sendiri melaju ke putaran ketiga setelah menempati posisi runner-up grup C di atas Thailand dan Singapura. Bahkan kelolosan Tiongkok ini harus ditentukan dengan regulasi head-to-head karena memiliki poin dan selisih gol yang sama dengan Thailand setelah dalam 2 laga terakhirnya tim tirai bambu ditahan Dwar Elpen lewat skor 1-1 dan dikalahkan dengan skor tipis oleh Korea Selatan 1-0. Berkaca dari pengalaman itu, Ivankovic tidak memandang remeh kekuatan tim lain. Menurutnya, Tiongkok tidak ingin sekedar menjadi tim pelengkap di grup C ini. Tiongkok akan mengawali pertandingan pertama kualifikasi dengan menghadapi Jepang pada 5 September. Ivankovic pun menyadari laga pertama akan berjalan sangat berat dan dia berharap para anak asuhnya dapat memberikan kejutan. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih Tiongkok yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di grup C nantinya? Mudah-mudahan saja timnas Indonesia mampu meraih poin penuh ketika berjumpa Tiongkok, entah itu di Indonesia atau di Tiongkok sendiri. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar, kita diskusi di sana. Cukup sekian dari saya. Sangka bila ada yang kurang, jangan lupa tekan tombol love-nya dan follow akun aku supaya kamu dapat update berita bola terbaru setiap harinya. Terima kasih. Salam sepak bola, kita Garuda. Menurut saya, iya timnas kita merepotkan memang. Ada banyak pemain-pemain baru, ya ada banyak, ya mereka untuk screening, untuk menganalisa timnas kita juga kesulitan juga, ya kan? Sangat-sangat kesulitan. Maka ya benar kalau timnas Indonesia itu salah satu timnas yang merepotkan. Pelatih-pelatih itu sampai merepot karena timnas kita tentu saja. Dalam 17 kali pertemuan dengan Cina teman-teman, 17 kali pertemuan itu Indonesia itu mengalami hal yang buruk di mana kekalahan selalu ya kita ya dengan timnas Cina. Tetapi hari ini tentu Cina akan kesulitan untuk menganalisa ya karena banyaknya pemain-pemain diaspora yang masuk, itu menyulitkan mereka juga. Indonesia hari ini bukan Indonesia yang dulu. Indonesia yang sekarang berbeda dengan timnas yang dulu. Jadi tentu timnas Indonesia ini bukan timnas yang sembarangan teman-teman. Bukan timnas yang sembarangan. Kita harus bangga, apresiasi, selalu optimis. Dan kita percaya apa yang dilakukan oleh timnas kita nantinya di round 3 ya, kualifikasi Piala Dunia. Tentu Indonesia adalah salah satu tim debutan yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Ya, semua mata tertuju kepada timnas Indonesia. Bagaimana bisa terjadi timnas Indonesia seperti ini? Tentu
ini adalah sebuah pujian tetapi juga ujian. Jangan sampai kita besar kepala karena kita itu masih banyak sekali yang harus kita hadapi teman-teman ya. Terima kasih, kita terus fokus teman-teman, dukung terus timnas kita. Assalamualaikum.